sejahtera, salam sukacita, dan salam sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Dari Gedung Gereja GPDI Diaspora Tataran 1, kembali kami hadir dan menyapa saudara dimanapun berada, dan tentu saja dengan penuh untuk beribadah bersama, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan yang besar dan mulia. Umat Tuhan dimanapun berada, tentu saja saat ini di hari yang diberkati Tuhan, kita punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Sekalipun di tengah dunia yang sementara ditimpa dengan bencana di mana-mana, namun kita tahu bersama tempat teraman adalah dalam hadirat Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, di bawah kakinya Yesus kurasa sentosa. Dan umat Tuhan dimanapun berada, saat ini tentu saja kami rindu menyapa saudara, kami rindu menyapa semuanya satu demi satu. Namun tentu saja saat ini kami tidak bisa menjangkau semuanya yang sudah merespon di kolom komentar. Kami hanya akan menyapa nama-nama yang baru yang telah merespon di kolom komentar pada tayangan yang baru lalu. Kita mulai dari Ibu Lili Sumilat di Manado. Salam sejahtera Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Waseng Bolmong, FB dengan akun Waseng Bolmong di Manado. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Sofia Hutajulu di Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Nancy Mononege di Remboken. Tuhan Yesus memberkati. Saudari Tesalonika Kondengis di Kota Mobagu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Letisa Madeline di Langoan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Rita Wini Malonda di Kota Mobagu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Elsio Waani di Tomohon, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Feki Tania Ering di Tomohon, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Octaviana Spiri di Manado, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Olga Oro di Kota Mobagu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Markus Gerson Lontaan di Kota Mobagu, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir Ibu Rusiani Kandel Miter di Palangkaraya, Tuhan Yesus memberkati. Dan tentu saja kami sangat bersuka cita juga melihat saudara-saudara yang selalu setia beribadah bersama dan selalu setia merespon di kolom komentar, baik yang ada di New York, yang ada di Jakarta, Surabaya, di Makassar, di Pekanbaru, di Poso Ampana, di Gorontalo, di mana saja saudara berada. Kita percaya saat kita beribadah, di sana ada kuasa Tuhan bekerja dan kasih Tuhan yang selalu membungkus kehidupan kita dan membuat kita merasa nyaman, aman dan tentram. Karena itu saat ini bersama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bangkit berdoa dan kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah. Bapa kami yang dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut syukur dan terima kasih padamu oleh karena kasih dan pertolongan kepada kami semua. Hingga panjang minggu telah lewat, Engkau telah menjaga, Engkau telah melihara, Engkau telah memberkati kekuatan dan kesehatan kepada kami. Hingga pada saat pagi hari ini lagi Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini, tiada lain kedatangan kami. Kami mau merindu, memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu berikan kekuatan pada kami, Engkau selalu memampukan kami dalam segala pergumulan. Itulah sebabnya, biarlah hati kami ada ucapan syukur, hati kami ada damai sejahtera, dan ibadah ini kami selalu serahkan dalam tangan-Mu. Mulai dari pemimpin pujian, singers, pendoa-pendoa, bahkan teristimewa pelayan firman-Mu, kami yakin dan percaya, urapan Allah tetap ada bersama-sama dengan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Ngampuni segala dosa dan kekurangan kami. Dan kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita beri pujian bagi Tuhan. Allah yang besar, Allah yang besar. Ayo Pak Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan agungkan, muliakan nama Tuhan. Setia-setialah.
Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Duduk kembali. Bawa hati yang menyembah Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita hampiri tahtanya. Mazmur 63 ayat 3 sampai 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apapun yang terjadi di dunia ini, dalam hidup kami, yang kami tahu kami punya Bapa yang setia, yang selalu menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tenanglah jiwaku,
hidup kami. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. Katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, aman bersamamu. Yes Jesus, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat Tuhan. Kami selalu merasakan ketenangan dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Tak pernah kami kekurangan Tuhan, tak pernah kami ditinggalkan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Bersama nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih ini yang kami nikmati dalam hidup kami. Ini kami menyediakan ini pengakuan kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Katakan Bapa, Kau Mari berikan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Tuhan. Dialah dari atas segalanya. Dialah yang maha jaya.
haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Mari lebih lagi nyatakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu.
rasakan lawatan Tuhan dahsyat hari ini. Lawatan Tuhan luar biasa hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak bekerja sampai di sini. Kami percaya Tuhan, saat ini hidup kami, hati kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Urapi hamba-Mu, biar dia boleh berbicara, biar dia boleh memberkati semua umat Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amazing God, luar biasa Tuhan bekerja hari ini. Kita percaya situasi seperti ini, suasana seperti ini tidak bisa kita temukan di tempat lain, hanya ada dalam hadirat Tuhan. Perbuatannya besar dalam hidup kita sehingga hari ini kita mau terima firman Tuhan yang berkuasa, yang hidup, yang dapat menghidupkan setiap jiwa kita untuk terus dan terus mengagungkan dan memuji Tuhan. Umat Tuhan dimanapun berada, saat ini dengan penuh kerinduan kita akan terima firman Tuhan yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Gembala kami yang terkasih, langsung dari Pekanbaru. Mari kita sapa Ibu Joyce di pagi yang diberkati ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Ibu Joyce, kami rindu dengar firman Tuhan lagi hari ini. Dan silakan Ibu Joyce sampaikan firman Tuhan bagi kami semua yang sementara menantikan dengan penuh kerinduan hari ini. Haleluya. Dari Bumi Lancang Kuning, Tanah Melayu, saya sampaikan salam damai sejahtera, salam sukacita bagi jemaat Tuhan yang ada di diaspora dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya adalah hari ini hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Hari di mana kita boleh menikmati kesempatan lagi untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bertumbuh di dalam firman Allah. Saya tidak panjang lebar, mari sama-sama saudara kita buka satu ayat yang luar biasa di dalam Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Hari ini saya mau berbicara tentang pemenang kehidupan. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata seperti ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, ada dua karakter hati yang sangat menyenangkan Tuhan, yaitu tulus dan bersih. Di 2021 ini, mari kita mau berjalan dalam ketulusan dan dalam kemurnian atau bersih hati. Saya pelajari di Alkitab, orang-orang yang gagal menghandle hatinya adalah orang-orang yang kalah dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang menang menghandle hatinya adalah pemenang kehidupan. Ada beberapa contoh di Alkitab, saya bagikan dua aja buat saudara, karena waktu kita sangat terbatas. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Kalau saudara punya Alkitab kita boleh baca di rumah ya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Jemaat diaspora kita baca sama-sama. Dia berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang diberkati Tuhan, Yusuf adalah tokoh yang tulus hati dan bersih hati. Kenapa? Saya pelajari tentang Yusuf, saudara. Orang ini mengalami multi kompleks dikecewakan. Multi kompleks. Saudara boleh bayangkan, dia bukan dikecewakan oleh teman bisnis. Dia bukan dikecewakan oleh kerabat jauh. Tetapi Alkitab mencatat, dia dijual, saudara. Dia dibuang, saudara. Dia ditelanjangi oleh kakak-kakaknya.
oleh keluarganya. Saudara bisa bayangkan, keluarganya yang membuang dia, menjual dia di negeri asing, saudara, menelanjangi dia, membiarkan dia sebatang kara. Saudara, ini adalah perbuatan yang sangat keji. Terkadang kita ini cuman persoalan tanah, semeter, 2 meter, cuman persoalan warisan, cuma persoalan harta. Kita bisa bawa orang tua kita ke pengadilan, orang tua bisa bawa anak ke pengadilan, hanya karena soal harta. Tetapi Yusuf ini, saudara, dibuang, dijual. Ini adalah hal yang sangat mengecewakan hati. Tetapi Yusuf bisa menghandle hatinya. Dia bisa mengkontrol hatinya, saudara. Bukan cuma itu, Yusuf ini sudah dijual ya. Sudah ditelanjangi oleh kakak-kakaknya, saudara. Dibeli orang jadi budak. Ya, dibeli orang jadi budak, tinggallah di satu rumah yang baik. Dan dia bekerja dengan sangat excellent. Dan firman Allah berkata, karena Yusuf ada di rumah ini, orang ini diberkati. Kita tahu itu keluarga Potifar. Saudara, saking Yusuf ini excellent, saking Yusuf ini the best dalam pekerjaannya, nyonya rumah ini jatuh cinta sama dia. Dan saudara, nyonya rumah ini coba menggoda dia. Tetapi orang ini, saudara, tetap tulus hati. Kenapa? Dia tahu, saudara, posisinya itu sebagai budak. Dia tidak mau merusak keluarga dari yang sudah menolong dia. Ini Yusuf, saudara. Dan kita tahu ceritanya dia melarikan diri dan akhirnya dia harus masuk penjara. Saudara bisa bayangkan ya, dia sudah kerja the best, dia sudah kerja excellent, mestinya orang-orang seperti ini dapat bonus dalam pekerjaan. Boro-boro bonus, saudara. Sudah karena dialah orang di rumah ini mujur, beruntung, diberkati Tuhan. Tetapi dia tidak mendapatkan itu kan, dia tidak mendapatkan penghargaan seperti yang dia sudah korbankan. Dia harus masuk penjara karena perbuatan yang dia tidak lakukan. Tapi sampai di penjara, dia tetap Tuhan percayakan menjadi juru kunci, ya saudara. Dan di dalam penjara itu dia ketemu temannya juga. Ya, waktu temannya mau keluar penjara, dia bilang sama temannya, jangan lupakan saya ya. Kalau kamu udah di luar penjara, tolong ingat saya. Temannya lupakan dia. Jadi saudara bayangkan multi kompleks. Sudah dikecewakan teman, dikecewakan manajer, bosnya, dikecewakan keluarganya. Jadi Yusuf ini mengalami kekecewaan yang menurut saya berlevel-level tingkatannya. Seperti itu. Tetapi dia ambil keputusan. Apa yang dia ambil? Dia tetap mau tulus hati, dia tetap mau bersih hati. Artinya begini, dia mau bersihkan hatinya dari semua dendam, dari semua kebencian, dari semua jajahan iri hati, dari semua jajahan kemarahan dan kepahitan. Kenapa? Karena hati, karena dari sini terpancar kehidupan. Tetapi kenyataannya pada waktu kita harus mengalami kekecewaan demi kekecewaan, kita bukan jadi orang yang jaga hati, saudara. Kita jadi orang yang ngambek, kita jadi orang yang mundur, kita jadi orang yang kecewa, kita jadi orang yang sakit hati. Tidak heran kematian dalam segala hal yang kita alami. Saudara, saya mau beri contoh hari ini seorang tokoh yang menurut saya orang yang luar biasa, saudara ya, tetapi jarang sekali dihotbakan. Tapi hari ini saya coba membahas tokoh ini, karena menurut saya ini tokoh yang luar biasa dalam pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Tetapi karena dia tidak bisa jaga hati, kematianlah yang menjadi bagian. Coba kita lihat sebentar ya, satu tokoh yang gagal menghandle hatinya. Siapakah dia? Kita lihat dulu sama-sama di dalam 2 Samuel, orang yang memiliki track recordnya. Kita lihat dulu track recordnya yang hebat sekali. 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23. 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Saudara, karakter hati ini sangat disukai Tuhan. Makanya dia bilang Tuhan itu mau baik sama orang yang tulus hati, orang yang bersih hati. Orang yang tulus bagaimana? Orang yang tidak pamrih. Waktu dia melayani Tuhan, semua untuk perkenanan Tuhan. Asal Tuhan senang, itu sudah upah. Itu orang yang tulus ya, saudara.
Orang yang bersih hati bagaimana? Orang yang bisa handle hatinya, orang yang bisa kontrol hatinya, saudara. Nah, kita lihat sama-sama ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-23. 2 Samuel 16 ayat 23 firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara, ini seorang tokoh yang hebat, penasehat, orang yang diurapi. Kalau dia tidak diurapi, tidak mungkin dinilai nasihatnya itu seperti Allah. Seperti nasihat Allah. Ini kan jelas ya, dia bilang begini ya. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel. Nasihatnya itu petunjuk yang dimintakan seperti daripada Allah. Garis bawah itu ya. Petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dia dinilai. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi setiap dia memberikan petunjuk, setiap dia memberikan nasihat, itu dinilai oleh raja seperti daripada Allah. Berarti hikmat Allah ada pada orang ini. Kalau hikmat Allah ada pada orang ini, berarti orang ini sangat diurapi oleh Tuhan. Tidak mungkin hikmat Allah ada pada dia dan dia tidak diurapi. Tidak bisa, saudara. Dia diurapi oleh Tuhan sehingga hikmat Allah kental dalam hidupnya. Sehingga pada waktu dia memberi petunjuk, pada waktu dia memberi nasihat, nasihatnya itu tepat dan akurat. Yang nilai dia itu raja. Yang nilai dia ini bukan orang bawahan, orang yang memiliki banyak pengalaman, orang yang memiliki banyak sekali kehebatan yang menilai dia, saudara. Jadi bagi saya Ahitofel ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, orang yang luar biasa sekalipun, orang yang memiliki multi talenta sekalipun, orang yang diurapi sekalipun, orang yang selalu berkata aku berkenan kepada Allah, aku dekat dengan Allah, yang punya track record pelayanan yang hebat, yang dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar dengan ribuan jiwa-jiwa. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi orang-orang yang handle hati kita dengan baik, sorry saudara, hati kitalah yang akan membawa kita kepada kesengsaraan. Hati kitalah yang akan membawa kita kepada kematian. Saudara yang diberkati Tuhan, mengiring Yesus, pikul salib dan sangkal diri. Mengiring Yesus, seringkali kita ada di tempat yang paling hina. Mengiring Yesus, tidak semua orang menyukai apa yang saudara buat. Tetapi disinilah saya mau bilang, belajar menghandle hati kita. Belajar mengkontrol hati kita. Bukan Tuhan yang jaga hati kita, tetapi kita sendirilah yang harus menjaga hati kita. Jangan sampai kita jadi seperti Ahitofel. Ahitofel adalah orang yang tidak bisa menjaga hati. Walau dia diurapi, ini penasehat saudara. Berarti setiap Raja Daud akan berperang, dialah yang menjadi andalan. Mereka akan datang kepada dia untuk meminta petunjuk. Kira-kira Tuhan bilang apa? Ini orang yang luar biasa menurut saya. Tapi kita lihat, ada benang merah. Ada hati yang tidak bisa dihandle. Coba kita lihat ya, benang merahnya di mana. Kita lihat yuk sama-sama saudara. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Kita lihat dulu benang merahnya ya. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-34. Firman Allah berkata seperti ini. Elifelet, anak Ahasbai, orang Maka. Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo. Garis bawahi, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo. Kita sebentar yuk saudara, di 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ketiga. Garis bawahi tadi ya, Eliam anak Ahitofel. Ahitofel punya anak namanya Eliam. Kemudian kita akan pergi ke 2 Samuel pasal 11, ayatnya yang ketiga. Ini dia benang merahnya ya. Saya step by step biar kita punya pengertian. 2 Samuel pasal 11 ayat 3.
Firman Allah berkata begini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Batsheba binti Eliam. Saudara mau tahu, Ahitofel punya anak, namanya Eliam. Eliam punya anak, namanya siapa? Batsheba. Jadi Batsheba ini adalah cucu dari Ahitofel. Benang merahnya dimulai dari sini. Saudara, kita tahu bersama ceritanya bahwa Daud ini berzina dengan Batsheba. Tetapi perzinahan ini bukan dilakukan suka sama suka, senang sama senang. Bukan, saudara. Arti perzinahan di sini bukan seperti yang saya bilang tadi, tetapi arti perzinahan yang dilakukan Daud terhadap Batsheba artinya pemaksaan. Saya mau bilang sama saudara, Batsheba ini bukan wanita nakal. Batsheba ini adalah wanita terhormat. Dia istri Panglima Daud yang bernama Uria. Anak ini dididik dengan baik oleh orang tuanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena Ahitofel adalah kakeknya. Dia seorang penasihat raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dinilai cara dia memberikan nasihat dan petunjuk seperti daripada Allah. Dia pasti dong mendidik anaknya dengan sangat baik, yaitu Eliam. Dan Eliam pasti akan mendidik anaknya lagi dengan sangat baik. Jadi menurut saya, Batsheba ini bukan wanita nakal. Ini adalah wanita terhormat. Dia istri Panglima Uria. Tetapi saudara, dia sedang mandi. Tiba-tiba raja lihat dia mandi, timbul nafsu bejatnya dan berzina dengan dia. Berzina di sini artinya bukan suka sama suka atau senang sama senang, tapi di sini terjadi pemaksaan. Kenapa saya bilang terjadi pemaksaan? Karena Batsheba ini, saudara yang diberkati Tuhan, dia bukan wanita murahan, dia bukan wanita jalang, dia bukan wanita sundal, dia bukan wanita yang suka melayani sembarangan laki-laki. Tidak, saudara. Di sini dia tersakiti sangat. Dia menangis karena apa yang dilakukan Daud terhadap dia. Dia dilecehkan, saudara. Dia dipaksa, bahkan sepertinya dia diperkosa oleh Raja Daud. Tapi karena dia adalah anak buah, pada zaman itu titah raja itu sangat berkuasa. Tidak bisa dilawan. Sehingga akhirnya dia mau melayani nafsu bejat dari Raja Daud ini. Dan hal itu saudara dipandang jahat di mata Allah. Ya, dipandang jahat di mata Allah. Saudara, dan dalam kesedihan Batsheba tidak ada tempat dia curhat. Mungkin dia curhat kepada kakeknya, ya. Dia datang kepada kakeknya, saudara. Biasa kan kakek itu paling sayang cucu. Penyayang terbaik itu adalah oma opa, opung doli, ya. Itu saudara, opung-opung adalah penyayang yang terbaik. Kakek nenek penyayang yang terbaik. Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat di sini Ahitofel hatinya pasti tersakiti. Iya kan saudara? Pasti tersakiti. Bagaimanapun dia pasti tersakiti. Dan waktu dia mendengar kabar bagaimana Batsheba diperlakukan oleh Daud, dia tidak bisa handle hatinya. Dia sangat tidak bisa handle hatinya. Walaupun di Mazmur 51 Daud sudah minta ampun. Nabi Nathan menegur dia. Daud minta ampun di hadapan para karyawannya. Dia minta maaf yang luar biasa. Dia sampai bilang dia rela kehilangan promosi dari Tuhan. Seorang raja butuh promosi karena kegagahan raja ada pada promosinya. Dia rela kehilangan segala-galanya. Hanya satu yang dia minta, jangan sampai hilang, adalah roh-roh Tuhan. Karena kalau dia kehilangan roh Tuhan, dia kehilangan segalanya. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan cuma itu yang dilakukan Daud. Daud bukan cuma minta maaf, tapi Daud menutup aib dari Batsheba ini dengan cara apa? Memperistri Batsheba. Dia menaikkan derajat dari Batsheba. Yang tadinya cuma jadi istri panglima perangnya, diangkat derajatnya menjadi ratu, menjadi permaisuri.
Bagi saya ini sudah cukup saudara. Sudah minta maaf, sudah menutup aib, sudah mengangkat derajat dari Batseba. Tetapi bagi Ahitofel itu tidak cukup. Orang-orang yang tidak mampu menghandle hatinya sangat bahaya saudara. Apapun yang dilakukan orang terhadapnya, hatinya itu sangat keras. Ini terjadi pada orang yang diurapi, yang bernama Ahitofel. Dia sudah melihat raja itu minta ampun, minta maaf saudara. Sampai mengoyakkan bajunya. Tapi tidak pengaruh buat dia. Raja sampai mengangkat derajat dari Batseba. Sebetulnya tidak ada aturan saudara. Raja pun tidak memperistri Batseba juga tidak masalah. Dia seorang raja, dia punya otoritas tunggal. Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi Daud tidak seperti itu. Dia tahu dia salah, makanya dia angkat martabat dari Batseba itu. Dia nikahin, dia peristri, dia jadikan permaisuri di istana. Tapi tidak cukup buat Ahitofel. Saudara lihat hati Ahitofel yang gagal dihandle. Hati-hati saudara. Kita lihat sama-sama ya. Di dalam 2 Samuel pasal 17. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1 sampai 2 aja kita baca. 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2. Oke, kita baca. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya. Dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Bayangkan saudara, Ahitofel ini berkhianat terhadap Daud. Dia bersatu dengan Absalom anak dari Daud. Absalom ini sangat mengingini kerajaan Daud. Saudara, Ahitofel mulai berkhianat. Dia memprovokasi, bayangkan saudara ya. Dia memprovokasi Absalom, dia bilang izinkan saya bangun pasukan. Ya, tetapi saya akan serang si raja ini pada waktu dia letih lesu semangat. Dan aku akan menyerang dia, menewaskan dia. Alkitab pakai kata itu, seorang diri. Bayangkan saudara, dia menewaskan raja sendiri padahal dia punya pasukan. Kenapa? Karena dia dendam, hatinya gagal bersih. Dia tidak sanggup menghandle hatinya untuk membersihkan hati. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang seperti ini yang tidak mampu membersihkan hati akan jatuh juga dengan sikap hati. Ya saudara ya, akan jatuh juga dengan sikap hati. Oke? Di lain peristiwa, ya, di lain peristiwa. Saudara, satu saat kan Ahitofel sekarang udah bersatu dengan Absalom ya. Dia jadi penasehatnya Absalom. Satu saat, ini peristiwa lain. Peristiwa berbeda. Saudara, Ahitofel ini seniornya dari penasehat ya. Nah, dia punya juniornya namanya Husai. Jadi dia senior tapi dia ada junior namanya Husai. Coba kita baca dulu ya. 2 Samuel 17 ayat 5 sampai ayat 7. Saudara ikuti ya pembacaan ini supaya saudara tahu ceritanya. 2 Samuel 17 ayat 5 sampai ayat 7. Firman Allah berkata seperti ini. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Aki itu, supaya kita mendengar, ini Husai adalah juniornya Ahitofel, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Saudara lihat ya, Absalom
panggil Husai, terus dia tanya, si Ahitofel udah kasih nasihat. Tetapi saya ingin bertanya kepadamu, kalau engkau anggap nasihatnya ini baik, kita turuti, katakan. Tapi kalau tidak, dikatakan juga. Lalu, dengar baik, berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Ini junior bilang kepada senior bahwa nasihatnya kali ini tidak baik. Terus saudara ya, kita baca di ayat 14 dari 2 Samuel 17, kita pindah ke ayat 14. 2 Samuel 17 ayat 14. Saudara lihat ya, dia bilang begini. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Akik itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Saudara lihat di sini. Apa yang terjadi? Akhirnya nasihat Husailah yang diterima oleh Absalom. Nasihat Ahitofel digagalkan. Saudara, orang yang tidak bisa handle hati akan mati juga karena hatinya. Saudara lihat di ayat yang ke-23. 2 Samuel 17 kita loncat ayat 23. Kita baca dulu ini saudara ya. Kita jangan kehilangan konsentrasi karena dari sinilah kita akan memetik nilai yang luar biasa. Ayat 23, firman Allah berkata seperti ini. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangkannya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian apa saudara? Dia menggantungkan diri, demikian ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan. Orang yang tidak bisa menghandle hatinya akan mati karena hatinya. Ahitofel ini seorang yang diurapi, punya hikmat ilahi. Wah saudara, ini orang yang punya talenta yang hebat, penasehat saudara. Dia dapat mengetahui rancangan-rancangan yang ada di hati Allah. Seorang penasehat, ya, sehingga dia sangat dipakai di zaman itu. Tetapi karena dia gagal menghandle hatinya, dimulai dari kedendamannya terhadap Daud. Daud berzina dengan cucunya, dia sakit hati, dia kecewa, dia tidak bisa menang terhadap kekecewaannya itu. Dia tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Raja Daud, dia tidak bisa mengampuni, dia dijajah oleh kebencian, dia dijajah oleh kepahitan. Akhirnya apa saudara? Di peristiwa yang lain, pada waktu dia tidak didengarkan nasihatnya, pada waktu juniornya menggagalkan nasihatnya, pada waktu orang bawahannya mengecewakan dia mati karena hatinya. Alkitab catat orang ini bunuh diri. Saudara, seperti hidupnya orang dunia menurut saya, orang yang tidak punya iman mau bunuh diri. Saudara, jangan kita seperti Ahitofel. Kita sudah lama iring Tuhan, kita sudah lama di gereja, hanya karena persoalan hati, saudara. Di mana-mana kita akan bersentuhan selalu dengan hati, ya. Tetapi jangan jadi orang yang mudah kecewa, jangan jadi orang yang mudah lapuk, jangan jadi orang yang sedikit-sedikit ngurusin hati. Yang kita harus urusin ini, saudara, adalah iman kita kepada Allah. Belajar untuk tulus hati, belajar untuk membersihkan hati. Tidak mudah memang, siapa bilang mudah? Saya tahu Yusuf pada waktu dia mengalami kekecewaan, dia pasti nangis juga. Tetapi dia bisa menghandle hatinya. Waktu dia lihat kakak-kakaknya datang pada dia sujud, menyembah, minta makanan, dia kasih kok saudara. Makanya dia bilang, orang boleh mereka yang jahat, Tuhan buat kebaikan karena saya punya tujuan. Destiny saya memberi makan satu bangsa. Makanya saya harus melewati jalan ini. Setiap Kanaan yang kita harus alami, kita harus melewati padang gurun. Di padang gurun ini kita sekolah hati.
Saudara, tetapi waktu kita sekolah ini kita harus lulus. Ahitofel enggak lulus. Dia orang yang diurapi, dia orang yang multi talent, yang punya talenta yang excellent menurut saya. Penasehat raja dan nasihatnya itu dinilai setara dengan Allah. Hebat saudara. Tidak semua orang dinilai seperti ini, tapi Ahitofel dinilai seperti ini. Tapi dia gagal dalam hatinya. Dia gagal mengampuni. Dia gagal membersihkan hatinya. Dia gagal dalam soal kepahitan. Gagal saudara. Dia izinkan itu semua masuk, merasuki hatinya. Dia tidak bisa handle hatinya. Apa yang terjadi? Orang ini mati karena hatinya. Bunuh diri karena dia tidak dipedulikan. Bayangkan saudara. Hidup orang ini mencari penghargaan. Hidup orang ini mencari popularitas. Hidup orang ini mencari panggung. Padahal yang dia cari harusnya perkenanan Tuhan. Yang harus dia cari hadirat Tuhan. Yang harus dia cari urapan Tuhan. Karena ketika urapan Allah meliputi dia, maka dia akan cakap menanggung segala perkara. Itu yang dia tidak cari. Dia terlalu mengistimewakan hatinya. Dia terlalu mengalahkan hatinya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Dia mati karena dia tidak sanggup menghandle hatinya. Bayangkan ya, orang yang punya track record sebagai orang yang diurapi, sebagai penasehat raja, mati, bunuh diri, mengerikan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, apapun masalah yang Anda sedang alami, Anda sedang berseteru dengan keluarga, dengan siapa saja. Firman Allah sudah berkata musuh kita adalah orang seisi rumah. Terkadang yang membenci kita itu adalah keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Terkadang yang menembak kita dari belakang itu keluarga kita sendiri. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, apapun yang saudara sedang alami hari-hari di zaman akhir ini, mari belajar handle hati kita. Karena Tuhan hanya lihat hati, karakter yang dikasih. Dia bilang Mazmur 7:3 kita sudah baca tadi. Allah itu baik bagi orang yang tulus, bagi orang yang bersih hati. Tuluskan hatimu, bersihkan hatimu. Apapun yang saudara lakukan, mungkin menurut orang lain itu salah. Tapi kalau saudara yakin itu untuk menyenangkan hati Tuhan, laksanakan aja terus. Bukan manusia kok yang menilai kita, tetapi Tuhan yang menilai kita. Miliki hati yang tulus, miliki hati yang bersih. Saya selalu percaya saudara bahwa orang tulus, orang yang bersih hati dibuat Tuhan naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Kita tidak perlu cari hormat, Tuhan yang akan memberikan kita penghormatan. Tuhan yang akan memberikan kita divine popularitas. Tuhan akan berikan kita promosi yang ajaib dari Tuhan. Dan kalau Tuhan angkat tidak ada manusia bisa turunkan. Kalau Tuhan berkati tidak ada manusia yang boleh mengganggu kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang ada di diaspora, mari miliki hati yang tulus. Miliki senantiasa hati yang bersih, maka engkau akan jadi pemenang-pemenang kehidupan. Pemirsa yang ada di rumah, apapun yang engkau alami. Mungkin engkau sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan bersama pasangan hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan bersama rekan-rekan kerjamu. Mungkin engkau sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan dengan tetangga-tetanggamu. Dengan siapapun engkau sedang mengalami hal-hal yang mengecewakan. Ingat baik Alkitab ini, Tuhan hanya baik bagi orang yang tulus hati dan bersih hati. Belajar tulus hati. Kalau kita sudah memberkati orang lain dan orang itu tidak bisa memberkati kita, tidak usah kecewa, saudara ya. Tidak usah sakit hati, karena waktu kita memberkati, anggaplah hidup ini adalah kesempatan. Kalau saya bisa jadi berkat bagi orang lain, itu dari Tuhan untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita tidak pernah mencuri yang namanya popularitas, sehingga hidup kita tidak ada yang namanya mengejar penghargaan, supaya kita dielu-elukan. Tidak bisa saudara, karena orang yang meninggikan diri pasti direndahkan. Tetapi kalau saudara belajar tulus, tidak pamrih, saudara, firman Allah berkata begini, kalau engkau bisa memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan bercahaya di tengah kegelapan. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kita nolong orang, anggaplah kita sedang memuaskan hati orang tertindas. Saya percaya terang akan terbit dari tengah kegelapan. Hidup kita tetap akan bercahaya. Saudara, ketika hidup hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita mau jadi berkat bukan semboyan, itu perjuangan. Miliki hati yang tulus, miliki hati yang bersih. Jangan mau hatimu dijajah oleh kedendaman.
Jangan mau hatimu dijajah oleh kepahitan. Bersihkan itu, cabut itu hari ini. Dan bilang sama Tuhan, aku mau hidup di hadapanmu dengan tulus dan bersih. Maka engkau akan melihat, engkau naik tidak turun, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Melewati masa-masa sukar sekalipun, pemeliharaan Tuhan tetap ajaib. Yusuf dipelihara karena hatinya bersih. Yusuf terpelihara karena hatinya tulus. Dia sudah punya kesempatan, bayangkan dia lebih tinggi posisinya dari Potifar. Karena dia menjadi orang kedua, Perdana Menteri di Mesir. Jadi levelnya, derajatnya itu lebih tinggi dari Potifar. Dia punya kesempatan untuk merehabilitas namanya. Iya kan? Dia difitnah kan oleh tante ini sehingga masuk penjara. Sebetulnya dia bisa bilang, saya nggak bersalah, tapi dia tidak lakukan. Dia diam saja. Itu namanya orang tulus hati. Saudara yang diberkati Tuhan, apapun masalahmu, belajar berjalan dalam ketulusan. Belajar berjalan dalam hati yang bersih. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk tolong kita. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang menilik sengsaramu, dialah yang menghitung. Air matamu dia taruh dalam kirbat. Belajar tulus, belajar bersih hati. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar hari ini firman ini tertanam di hati kami yang paling dalam. Jika ada di antara kami yang masih kecewa, Bapa yang baik, biar firman ini boleh memberikan pencerahan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, Roh Kudus, hamba sudah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak pernah selesai dengan umat Tuhan yang ada di mana saja berada. Yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan yang teramat sangat. Yang mengalami intimidasi. Yang sedang mengalami peperangan rohani yang luar biasa. Mari Bapa yang baik, buat kami belajar tulus. Orang tulus adalah orang yang tidak pernah punya motivasi untuk dirinya. Tetapi orang tulus, orang yang selalu hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun kami sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi jika orang itu tidak bisa membalas dengan yang baik, buat kami jadi orang yang tulus. Karena kami tahu ketika kami memberkati itu bukan dari kami, tapi dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hati kami, sehingga didapati hati kami selalu bersih di hadapan Engkau. Bersih dari kekejian, bersih dari kenajisan, bersih dari iri hati, bersih dari yang namanya kepahitan, bersih dari yang namanya kekecewaan, bersih dari namanya kelukaan, bersih dari namanya kesakit hatian. Bersih Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga hari ini kami boleh melepaskan pengampunan. Hari ini kami boleh melepaskan kebaikan. Hari ini kami boleh melepaskan kasih sayang. Kami boleh melepaskan keindahan dan kemanisan. Sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Orang yang menjaga hatinya mendapatkan kehidupan. Orang yang bisa menghandle hatinya adalah orang-orang yang menang dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa buat hari yang diberkati. Kami tahu yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah pasti dihiburkan. Yang sakit dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Ada banyak kesakitan disebabkan oleh hati. Tapi hari ini kami berkata, hati yang gembira, obat yang manjur. Terimalah obat yang manjur dari hati yang tulus, dari hati yang bersih. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Jemaat diaspora diberkati, pemirsa di rumah diberkati, dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Jadilah pemenang-pemenang kehidupan bersama Yesus. Haleluya, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada, kita sudah terima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa dan sungguh luar biasa. Boleh datang lagi dalam hidup kita hari ini. Dan Ibu Joyce, kami sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan. Ibu Joyce mungkin setelah ini ada pelayanan ya? Ya. Ya, yang kami tahu pelayanan di Ibu Joyce di sana pelayanan yang agak berbeda karena mungkin di saat berkhutbah harus berbagi juga. Bisa sedikit ceritakan pelayanannya kemana hari ini Bu Joyce? Hari ini saya ada di Desa Maju untuk melayani, ada pelayanan
kebaktian minggu ya. Jadi memang saya kalau melayani bukan cuma memberikan siraman rohani, tapi kami juga membagi jasmani. Sehingga mereka tidak pulang begitu saja, tetapi juga mereka diberikan makanan jasmani. Setelah itu kami ada juga baptisan air. Doakan banyak jiwa bisa dimenangkan lewat pelayanan kasih ini. Iya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Kami bisa mendengar sepenggal yang akan Ibu Joyce lalui di hari ini. Namun itu sangat memberkati kami di saat kami mendengar juga ada jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus luar biasa. Tentu saja doa kami Amin. dari gembala dan jemaat senantiasa berdoa untuk Ibu Joyce, semakin diberkati, semakin diurapi, dan Tuhan anugerahkan selalu dengan kesehatan, kekuatan ya, supaya bisa terus mengangkat panji Tuhan di Pekanbaru sana. Dan tentu saja kami jemaat Tuhan sangat bangga dengan wakil gembala kami yang tetap melayani di tempat ini dan juga melayani di Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce, sukses untuk pelayanannya hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Baiklah jemaat Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada, kita akan tutup ibadah hari ini dan doa tutup akan dipimpin oleh Gembala Pendeta Inyoro SE MTH. Ya, sudah semakin sehat dan diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dalam doa penamatan kita akan bantu orang tua dari Ibu Royce Koleangan yang saat ini sedang terbaring di Puskesmas Tamblang Mitra. Ya, kita bantu dalam doa biar Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh nyatakan kekuatan kuasa Tuhan. Karena bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, kita diberkati lewat firman Tuhan. Biar juga bukan hanya kita yang hadir, tapi juga mereka yang berada di luar sana. Mereka juga boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita berdiri semua. Kita akan tamatkan ibadah kita. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau yang hadir di tempat ini, lawatan-Mu sangat luar biasa, menjamah setiap kami, memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Mari biar firman ini boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Biar hati kita selalu tulus, hati kita selalu setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Biar Tuhan pakai dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang tua dari Ibu Royce Koleangan yang saat ini sedang terbaring sakit. Oh Bapa, Engkau melihat berada di Puskesmas Tamblang, Minahasa Tenggara sana. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Arahkan pandangan-Mu ke tempat kekasih ini ya. Terbaring Tuhan, dia membutuhkan Engkau dalam kehidupannya. Dia mengandalkan Engkau. Orang yang mengandalkan Engkau, firman-Mu berkata diberkati
berarti dipulihkan dan disembuhkan. Oleh dan sebab itu di dalam nama Yesus kami cabut penyakit yang mendera kehidupan ibu ini. Bebaskan dia, alirkan bilur-bilurmu, terjadilah pemulihan dan kesembuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu tidak pernah gagal. Kalau di awal gereja yang mula-mula banyak kesembuhan yang Yesus lakukan, saat ini juga terjadi pemulihan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau jamah juga Tuhan. Sembuhkan Bapa. Engkau Tuhan yang ajaib dan heran. Begitu juga para pemirsa yang sudah mengikuti siaran kami. Kalau mereka juga sakit, Engkau kunjungi dan lawati. Sembuhkan mereka. Berikan pertolongan bagi mereka. Mereka yang dalam pergumulan yang berat sekalipun, menghadapi cobaan dan tantangan, lepaskan mereka dan kemenangan Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir. Mereka tidak akan pulang dengan hampa. Mereka tidak pulang dengan kosong. Tapi mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau Tuhan yang ajaib dan heran. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bisa hadir. Karena adanya keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Tapi kami percaya sekalipun mereka berada di rumah, mereka boleh mengikuti ibadah ini. Mereka pun boleh dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, manakala umat-Mu sebentar bawa persembahan. Kembalikan milik-Mu, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Berkati mereka, setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berkati. Masa depan mereka Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Janji firman-Mu tidak pernah gagal. Engkaulah Tuhan yang ajaib dan heran. Bagi Tuhan Yesus pemilik dari Manifestation Production ini, Engkau berkati mereka, para kru yang melayani. Tuhan berikan berkat bagi mereka, kekuatan, kemampuan, buka jalan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa bagi keluarga Mailangkai Gerung yang ada di Jakarta, Bapak Luki dan Ibu Mita. Dalam mereka melayani Engkau dan pekerjaan, mengasuh anak-anak yatim piatu. Biar Tuhan berkati mereka dalam segala keperluan dan kebutuhan hidup. Engkau yang mengadakannya. Engkau adalah donatur yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, sampai kepada aparat-aparat yang ada di daerah pedesaan. TNI dan Polri juga demikian. Tugas yang mereka embankan berat. Tapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan, mereka boleh kerjakan semuanya itu dengan baik dan berhasil. Terima kasih para dokter dan tim medis penuh Tuhan cinta dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan. Oh Bapa, Engkau berkati mereka. Engkau melihat Tuhan begitu banyak yang terpapar dengan adanya COVID-19 ini. Engkau berkati para dokter dan tim medis yang menangani. Beri perlindungan kepada mereka Tuhan, di damai dan sukacita, sehingga mereka dapat melayani sebagaimana mestinya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau berkati bagi pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa, di Kecamatan Tondano Selatan, bahkan di Kelurahan Tata Arang. Terima kasih, demikian juga masyarakat yang ada di Tata Arang ini. Engkau berkati, beri kesejahteraan untuk negeri ini. Pagari negeri ini dengan api kuasa Allah. Terima kasih banyak Bapa sorga. Kami menyerahkan kehidupan seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Engkau bungkus tutup mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Pagari juga hidup umat-umat-Mu di negeri ini dengan api dari tempat-Mu yang maha tinggi. Sehingga setiap serangan-serangan sakit penyakit, virus-virus, sebelum dia tiba sudah dibakar oleh api kuasa Allah. Perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, manakala sebentar kami pulang Engkau bersama dengan kami, tibakan dengan selamat sejahtera di rumah masing-masing kami. Demikian di sepanjang minggu yang berjalan ini, Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu dalam setiap aktivitas mereka pada sepanjang minggu ini. Perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Hindarkan mereka dari mara bahaya, hindarkan mereka dari sakit penyakit, hindarkan mereka dari roh maut dan kematian. Kami tolak batalkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami kepadamu. Sambut sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali supaya kita terus melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan itu harus dijaga, bukan hanya di luar ruangan, tapi di rumah kita juga, ya. Dan kalau boleh jangan kumpul-kumpul orang, ya, karena itu berbahaya sekali. Sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan, Tuhan melindungi, tapi kita dikasih otak, dikasih pikiran oleh Tuhan. Jadi jangan semua kita hanya kepada Tuhan, tapi kita dikasih pikiran. Jadi kita tunduk saja pada aturan pemerintah, ya, jaga jarak, masker, cuci tangan, jangan kumpul-kumpul, ya, karena akibatnya sangat fatal. Kalau sudah terjadi, ya, kita boleh melihat hamba Tuhan juga kena, ya. Siapa bilang Tuhan tidak melindungi? Tapi kita lihat kenyataan. Bapak Pendeta W.A. Bolang kena. Dan terakhir Bendahara Umum Majelis Pusat juga kena. Jadi orang juga diberikan pikiran oleh Tuhan untuk jaga. Selain kita berdoa, doa itu bagus, tapi kita juga diberikan pikiran. Jadi anjuran pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah, dan firman Tuhan juga katakan pemerintah adalah hamba Tuhan. Ya, tunduklah kita kepada apa yang pemerintah anjurkan. Ya, itu juga. Saya juga memberikan suatu himbauan, karena ramai di akhir-akhir ini dengan adanya vaksin, ya, suatu usaha pemerintah supaya masyarakat Indonesia, ya, boleh ada kekebalan daripada virus-virus yang merajalela itu. Jadi diberikan vaksin. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan menyatakan, oh, anak-anak, oh, itu sudah apa namanya, chips, ya, oh, sudah anak-anak, kalau kita sudah ikut itu berarti sudah termasuk. Firman Tuhan berkata begini, sebelum masa antikris, firman Tuhan katakan kalau ada 2 orang di kebun, satu dibawa, satu dikasih tinggal. Jadi ketika antikris mau bekerja, detik-detik dia melakukan, dia keluar dari bait Allah. Ya, saudara, pada saat yang bersamaan satu di bawah,
satu dikasih tinggal. Ada firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius ada 10 anak darah. 10 yang bijaksana, yang 5 yang bijaksana, 5 apa? 5 itu bukan jahat. 5 itu bukan jahat. Firman Tuhan tidak tulis 5 ini jahat, cuma bodoh. Makanya orang harus pintar. Amin, saudara. Ya, 5 ini yang bodoh ini yang kasih tinggal. 5 ini yang dibawa. Wahyu katakan dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dipelihara selama 3,5 tahun di masa antikris. Jadi ketika antikris mau bekerja, memang rohnya sudah bekerja. Dari awal gereja, roh antikris sudah bekerja. Tetapi oknumnya yang belum. Amin, saudara. Jadi ketika datang waktu itu, kita sudah di penyingkiran. Jauh dari mata ular. Kita dilindungi di sana selama 3,5 tahun. Belum rapture, belum pengangkatan, baru di bawah. Ya. Jadi ini sekilas saja saya jelaskan supaya kita jangan terpengaruh. Ya. Karena ramai itu di Facebook. Jadi firman Allah berkata seperti itu. Bacalah di Matius 24. 1 di tempat penggirikan, 2 di penggirikan, atau 10 di penggirikan, 5 di bawah, 5 tertinggal. Kalau dalam mobil ada 16 orang, 8 tertinggal, 8 di bawah. Itu. Jadi belum sampai dia bekerja, kita sudah dibawa di penyingkiran. Ini yang firman Tuhan katakan. Orang ini mau berdiri di firman Tuhan atau cuma mau mengikuti kemauan manusia? Jadi tunduklah kepada pemerintah karena dia adalah wakil Allah. Amin, saudara. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan masih ada satu lagi. Selain kita berdoa, saya cuma menghimbau kepada jemaat, kalau di rumah ada bawang putih, makan pagi 1 siung, siang 1 siung, malam 1 siung. Ya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Ya. Jadi saya harap itu kita lakukan. Memang setengah mati mau makan. Cuma jangan terlalu banyak. Saya pernah makan 12 siung, 4 pagi, 4 siang, 4 malam. Tensi darah saya turun. Saya terpusing-pusing. Jadi cukup 1 pagi, 1 siang, 1 malam untuk sekedar supaya organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah umat Tuhan yang masih setia bersama dengan kami pada tayangan ini. Seperti biasa di akhir ibadah kami akan bagikan door prize untuk semuanya. Siapa saja boleh ikut dan tentu saja bagi saudara yang ada di luar jangkauan tempat ini yang tidak bisa jemput langsung door prize-nya, kami bisa bantu kirim untuk saudara. Baiklah, siapkan handphone atau laptop atau apapun yang sementara di depan saudara untuk mengetik jawaban yang benar untuk memenangkan door prize hari ini yang sudah kami siapkan untuk pria dan wanita tentunya. Silakan di shoot dulu untuk door prize-nya hari ini. Ya, ada sebuah kemeja pria dan sebuah dress untuk wanita, dan untuk pria berwarna krem ya. Krem dengan garis kuning coklat ya. Kemudian dengan merek Bruno Piatelli ya. Ukurannya L. Jadi kita mulai dari kemeja pria ini dulu untuk door prize yang pertama. Ya.
Dan pastikan juga Anda sudah membagikan siaran ini bukan untuk tujuan apa yang lain, tapi supaya saudara bisa berbagi berkat juga untuk siapa saja yang bisa menjangkau tayangan ini bisa bersama diberkati oleh Tuhan. Nah, silakan ketik jawaban yang benar. Ketik dulu diaspora berbagi. Diaspora berbagi, jangan dulu diposting ya. Diaspora berbagi. Diaspora berbagi, mari bersihkan hati. Diaspora berbagi, mari bersihkan hati. Ya, silakan diketik ya. Jawabannya harus benar. Teliti dalam mengetik supaya saudara masuk dalam hitungan orang yang beruntung yang bisa memenangkan door prize hari ini, kemeja pria dengan merek Bruno Piatelli berukuran L ya. Berwarna krem dengan garis kuning coklat. Ya, sudah ada jawaban-jawaban yang masuk. Kita akan lihat siapakah yang beruntung hari ini mendapatkan kemeja ini. Oke. Silakan kirim terus jawabannya yang benar. Ya, jangan sampai salah ketik. Dan tentu saja jangan lupa untuk saksikan tayangan Diaspora Berbagi setiap hari Senin. Di sana juga kami berbagi kasih pakaian-pakaian pre-love untuk saudara, dan itu ditayangkan pada jam 8 malam. Jadi setiap Senin jam 8 malam ada program Diaspora Berbagi, dibagikan pakaian pre-love secara gratis, siapa saja boleh ikut. Oke, silakan ketik jawaban yang benar. Kita akan lihat. Nah, sudah ada pemenangnya. Saya lihat dulu ya saudara. Dan selamat buat pemenang door prize yang pertama dengan akun Facebook dengan nama Hurmapaloto. Selamat untuk Bapak Hurmapaloto yang sudah berhasil memenangkan door prize yang pertama hari ini. Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita langsung beralih ke door prize yang kedua. Ada dress untuk wanita dengan warna putih brokat ya. Bahannya brokat, ada corak di bagian leher berwarna merah campur hijau, cantik ya dressnya, dengan ukuran L2XL. Iya, L2XL. Jadi untuk mungkin XXL standar masih bisa ya. Nah, untuk saudara bisa memenangkan door prize yang kedua, brokat putih dress wanita dengan ukuran L2XXL standar, silakan ketik Diaspora Berbagi. Diaspora Berbagi, tetaplah tulus. Diaspora Berbagi, tetaplah tulus. Nah, ayo silakan diketik jawabannya, dan tentu saja kami harapkan saudara tetap setia beribadah bersama dengan kami di setiap minggunya pada jam 7 pagi dalam ibadah raya Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1. Kami menantikan jawabannya dan kita akan lihat siapa yang beruntung dengan jawaban yang benar yang dapat memenangkan door prize yang kedua, mini dress ya. Dress berwarna putih berbahan brokat ya. Dressnya cantik, bisa untuk ukuran L sampai XXL standar. Sudah ada jawaban-jawaban yang masuk, kita akan lihat siapakah yang beruntung hari ini untuk mendapatkan door prize yang kedua. Iya, kita akan tunggu sejenak dan sudah ada pemenangnya. Kita lihat pemenangnya. Selamat buat akun Facebook Yuliana Sumenge ya. Selamat berhasil memenangkan door prize yang kedua, dress wanita berbahan brokat berukuran L fit to XL ya, dan semoga bermanfaat, semoga jadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkannya hari ini. Yang belum mendapatkannya jangan kecewa, masih ada kesempatan berikut dalam ibadah raya Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1 di hari Minggu mendatang. Dan jangan lupa, jangan lewatkan Diaspora Berbagi besok hari Senin jam 8 malam. Baiklah saudara dimanapun berada yang masih setia bersama dengan kami dan yang juga sudah beribadah tadi, mungkin sudah beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati semua atas nama Gembala, Majelis Jemaat, Umat Tuhan Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1, pelayan altar, kru multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih buat atensinya dan kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberi korban persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik.
besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakitku.